Tapi setelah kamu cerita kayak gitu, oh berarti embel-embelnya dia mau membawa Gibran itu untuk menjadi bangsanya. Iya kak. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo sobat horor, kembali lagi di Steven Evander. Ngomong aja susah banget. Agak belibet kak. Udah. Aku Adit, terus ini ada Kak Ivan. Halo sobat horor. Ini namanya Steven Evander. Udah tahu, Iya, udah. Kak. Iya. Iya. Gimana? Aku tuh kemarin banyak yang request, terus ada yang ngomong-ngomong masalah gunung-gunung itu kak. Iya, iya. Ada pendaki yang hilang kak di gunung Guntur. Gunung Guntur. Iya, Kak. Yang di Jawa Barat tuh ya. Iya, yang di Garut itu kak. Jadi di Gunung Guntur Garut itu ada orang 14 tahun, umurnya 14 tahun, anak-anak, bukan anak sih ya, iya bener anak ya kak? Anak. Iya, 14 tahun itu hilang di Gunung Guntur teman-teman. Terus hilangnya itu aku lihat kak. Kamu tuh kalau ngomong Iya. sama sobat horor itu yang lebih spesifik. Ngomongnya itu pelan-pelan dulu. Iya. Artikulasi yang jelas. A I U E O yang jelas. Iya. Karena ini kan akan ditonton sama penonton-penonton yang mungkin bukan sobat horor juga. Iya, Kak. Ada penonton baru ya. Jadi ngomongnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Coba kamu ceritakan kenapa kamu ingin membuat video ini dan kenapa kamu ingin membahas masalah tentang siapa tadi namanya? Namanya siapa? Guntur Gibran kak. Gibran. Iya, Kak. Namanya Gibran itu sosok anak kecil yang hilang Di Gunung di Gunung Guntur Guntur. Nah, Garut Jawa Barat. Nah, coba kamu jelaskan pelan-pelan. Itu secara, jadi gini sobat horor, udah gini aja deh, gini Iya, aja Kak. ya. Jadi secara kita membuat video ini, kita itu mau melihat secara kacamata spiritual. Iya, Kita mau teman-teman. melihat secara gaib Ah. karena ternyata banyak dari mana itu, dari infotainment Iya, dari berita-berita, Kak. ya, itu Banyak, katanya Kak. menyatakan bahwa dia itu hilangnya itu secara tidak wajar. Iya, kayak aneh gitu Kayak secara padahal. gaib gitu ya. Nah, sobat horor, karena kita kan juga sering penelusuran, Iya, kita Kak. sering kasus juga, Oh. jadi melihat hal seperti ini, kita mungkin akan melihat ya dalam arti kira-kira sosok ini tuh benar-benar hilang karena hilang atau karena emang diculik. Iya. Ah. Apa dia diculik atau dia masuk ke kerajaan apa gitu? Kerajaan gaib ya. gitu Nah, kan. sebelum kita Kerajaan masuk gaib. ke masalah-masalah gaib itu, nah sekarang kamu coba ceritakan sama sobat horor, kira-kira itu beritanya gimana coba? Aku lihat beritanya tuh dia tuh mau naik ke puncak Gunung Guntur, Ya. tapi di pos 3 kak. Ah. Itu dia berhenti kak, nggak mau naik lagi. Jadi dia nggak ikut rombongannya ke atas. Oh, iya, iya. Dia sendirian di tenda. Terus. Itu di tanggal 19 September 2021. Jadi pas waktu itu, Terus hilangnya gimana itu hilangnya? Hilangnya itu pas kapan? Pas ditinggal sendirian itu? dia kak kan ditinggal sendirian tuh. Aha. Nah pas itu yang rombongannya kan turun kak. Ah. Udah selesai Ah, sih kak, ah. kan turun. Nggak ada kak tendanya kak. Katanya hilang. Iya hilang, Terus? orangnya hilang juga kak. Oh. Jadi
kan bingung udah cari nggak ada kan sampai 6 hari kan. Sampai ditemukan akhirnya di apa Curug Cikoneng. Cikoneng apa ya? Iya. Ditemukannya malah tendanya pindah. Pindah tempat kak. Portal dimensi itu. Terus Pindah tempat di Curug kak. Ini aku baca beritanya dulu. Itu katanya dia tuh kayak diselamatkan sama apa? Iya, gini kak. Ini kan tulisannya tuh. Itu jaraknya itu 750 meter kak dari tendanya itu kak. Dari tenda sebelumnya sama ditemukannya jaraknya Iya. hampir 1 kilo. Iya, hampir 1 kilo kak. Jauh banget, 1 kilo sobat horor. Nah itu Jumat kak temunya kan dia hilangnya Minggu. Iya. Ketemunya Jumat kak. Wow. Terus. Terus ada lagi nih. Terus? Nah ini nih aku yang bingung nih kak. Gimana? Nah katanya Gibran itu di sini ya. Itu nggak pernah ngerasain malam kak. Oh berarti dia siang terus. Iya. Oke. Jadi abis Gibran ditemuin kan dia nggak bisa ngomong sama sekali kak. Ya kayak kita kan pernah ngalamin. Iya juga sih kita kak. masuk waktu lagi kita di mana itu di kasus yang apa itu yang kita lupa lah pokoknya itu kita kan masuk ke portal dimensi itu tiba-tiba jadi siang. Iya siang semua kak. Iya. Jadi nggak pernah malam. Itu siang terus. Nah dan terus katanya tuh nggak berhari-hari. Oh. Dia tahunya tuh dari itu juga Iya. kak. Karena gini. Inilah makanya kenapa banyak infotainment, banyak berita yang mengkait-kaitkan dengan gaib. Ya namanya Indonesia ya. Iya, Indonesia kan bisnisnya sangat kental sekali gitu loh. Apalagi Gibran sendiri mengklarifikasi bahwa dia itu mengalami hal tersebut gitu loh. Jadi ibaratkan memang waktu yang kita rasakan waktu manusia pada umumnya itu berbeda dengan waktu yang kayak gaib itu. Gaib beda jalannya beda bukan nggak sama kayak kita gitu loh. Terus apa lagi? Terus ini di sini. Nah di situ ada 5 orang kak, dia ditolong sama 5 orang. Dia ditolong sama 5 orang. Iya. Nah satu-satunya itu wanita Parubaya. Wanita Parubaya itu apa kak? Nenek maksudnya. Udah separuh baya. Iya. Oh iya nenek gitu teman-teman. Jadi betul. Jadi dia tuh waktu hilang itu kan siang terus. Nah di situ tuh diselamatin sama 5 orang. Nah satu-satunya tuh salah satunya tuh ada nenek-nenek gitu kan ditolong, katanya mau dikasih makan gitu kak. Jadi gini sobat horor, jadi gini, udah terus. Jadi gini sobat horor, jadi kalau kita menyimpulkan aja, kita nggak usah terlalu panjang video ini. Jadi kita menyimpulkan bahwa memang di gunung-gunung manapun di Indonesia, dimanapun di luar negeri apa dimanapun, itu pasti ada penunggunya. Dan memang kan kita kan hidup saling berdampingan ya, antara dari alam kita sama alam gaib gitu kan. Nah mungkin ya kan kalau namanya pendaki itu ada 2 karakter. Iya kak. Yang pertama karakternya dia ya pasti ya mengikuti peraturan, ya baik-baik aja, atau yang arogan. Nah, mungkin si Gibran ini adalah pendaki yang baik-baik saja, yang mengikuti peraturan dalam arti penunggu sana itu tidak merasa terganggu. Iya kak. Makanya ketika hal itu terjadi, mungkin penunggu sana itu membantu. Membantu. Kalau dari beritanya itu, Kevin melihat bahwa penunggu itu seperti menolong. Kan dia menolong kan? Iya, menolong. Katanya memberi makan. Iya. Nah, memberi makan itu. Jadi tapi berbeda cerita dengan misalkan diambil oleh penunggu yang negatif, tapi memiliki di akhirnya kak, dia habis nolong itu dia mau dibawa tapi Gibrannya nggak mau kak. Oh iya? Iya kak. Oh iya. Katanya gitu sih kak. Tapi nah pas itu juga itu yang juru kuncinya itu apa nancepin paku bumi kak. Tulisan ada nancepin pusaka terus langsung ada Gibrannya di depan gitu kan. Iya sih, sekarang kita nggak menutup kemungkinan ya yang namanya gaib itu kita nggak bisa lihat secara akal sehat manusia gitu. Karena kita kan yang namanya gaib itu pasti di luar logika manusia gitu loh. Kayak mungkin awalnya baik. Iya kak. Kan kita sering menemuin kan sosok gitu kan awalnya baik. Kita baik kan, positif nih ya. Tapi setelah kamu cerita kayak gitu, berarti embel-embelnya dia mau membawa Gibran itu untuk menjadi bangsanya. Iya kak. Makanya kan makanya mungkin kan sebelum kita mendaki gunung pasti kan ada peraturan gitu kan yang harus itu. Kalau di sini tuh nggak boleh, di sini nggak boleh. Itu untuk ibaratkan meminimalisasi hal-hal yang seperti itu. Iya gitu katanya ada yang ada di itu gunung itu tuh nggak boleh bersiul. Iya. Nggak boleh yang suling-suling gitu kak. Pokoknya yang alat musik kayak suling-suling sih. Oh tidak boleh menciptakan suara-suara seperti gitu ya. Terus yang siul-suling itu nggak boleh. Itu pandangan paling tingginya itu kak. Yang lain biasa kayak gunung biasa yang nggak boleh buang sampah sembarangan dan lain-lain. Tapi itu yang penting nggak boleh siul sama suling gitu kak. Bunyi suling gitu. Ya, yang penting itu kan sudah terjadi juga ya. Yang penting Gibran juga udah selamat.
kita doakan juga semoga dia cepat lekas kembali lagi ya, lekas kembali normal lagi. Bahasa itu recovery ya, memulihkan kembali lagi. Iya. Karena kan yang namanya Willa berhari-hari kan juga pasti kan sangat capek, katanya juga di beritanya dehidrasi juga kan. Iya kak, tapi padahal ya kak, itu pas hilang, Iya. itu dia di pinggir sungai kak. Terus gimana tuh? Iya, jadi dia tidur tiba-tiba di pinggir sungai, Iya. terus ada 5 orang itu, terus dikasih makan, terus Oh iya. Ya udah itu gaib, itu gaib ya. Gaib, Itu gaib. Maksudnya ya yang penting ya kita tahu bahwa dia tidak bersama gaib. iya kak. Ya secara itu ya, Pak. Ya mungkin Pak, ada yang penonton kayak alah takabula halu gitu. Karena gini sobat horor, kita kan memang hidup kan berdampingan dengan makhluk gaib dan memang Indonesia sangat kental dengan hal mistis dari zaman dulu leluhur kita dari zaman Semar apa lain-lainnya itu juga memang ya sangat mistis sobat horor. Jadi hal seperti itu tuh ya memang ada memang terjadi gitu ya. Jadi kadang-kadang memang kita yang sebagai orang indigo, kita sebagai orang yang sebagai ibaratkan apa ya, pemeran dalam arti ya kita yang langsung terjun ya ke dunia-dunia seperti itu. Kita pasti kadang kayak gitu. Iya, dan kita pasti dianggap gila nggak sih? Oh gila, orang gila, tapi memang ada sobat horor. Ya tetapi ya udahlah, kita kembali lagi ke topiknya bahwa ya udah kita bersyukur puji Tuhan akhirnya Gibran ditemukan, semoga lekas kembali lagi. Tetapi gimana menurut kamu setelah melihat Borobudur itu? Iya, aku tadinya sih mau ke sana kak. Harus ke sana sobat horor ya. Jadi sobat horor komen kira-kira kita harus ke sana apa enggak? Kita akan ke sana sobat horor. Harus jadi. Kita harus uang tuh 5 orang ke siapa? Iya kan? 5 orang yang mengambil Gibran itu siapa? Ya nggak sih? Apakah itu sosok panglima di sana atau sosok siluman di sana atau itu sosok apa gitu loh. Jadi kita tuh memang orang yang sangat penasaran ya hal seperti itu. Iya, aku juga penasaran. Kaipan apa kamu? Ya penasaran. Aku di bawah aja nunggu gitu kan. Nanti kan kalau Kaipan turun, aku baru apakah gitu. Iya, enggak apa. Jadi ya kamu nunggu di bawah ya. Iya. Sama bapak-bapak yang di bawah. Gibran hilangnya di mana? Di bawah kan nunggu. Di bawah nunggu kan? Iya, kamu nanti di sini yang hilang. Oke, gitu sobat horor untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Jadi kita ambil pelajaran yang positifnya, yang negatif kita buang. Ya, percaya nggak percaya, tapi kita kembali ke pasukan sobat horor pasti tahulah ya, yang mana yang harus diambil, yang mana harus dibuang. Oke, gitu aja sobat horor, kita doakan terbaik buat Gibran. Semoga kedepannya kita tidak ada korban-korban seperti itu lagi ya. Sampai kayak waktu zamannya touring gitu kan. Iya, gitulah pokoknya. Oke, gitu aja. Saya Stefan Ivander. Saya Adit. Sampai ketemu lagi di next video. Salam horor. Kesana ya.